Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah membuat regulasi untuk mengembangkan permainan dan olahraga tradisional dan mendaftarkannya secara hukum melalui rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menjelaskan rancangan Undang-Undang SKN akan memfasilitasi 2.600 jenis permainan dan olahraga tradisional milik Indonesia, di mana kekayaan itu menjadi rekor terbanyak di dunia. Jika permainan dan olahraga tradisional tidak memiliki regulasi, akan mudah hilang di masyarakat. Bahwa apa yang kita lakukan, yang didorong, pemerintah bisa intervensi. Kalau sekarang ini nggak bisa, pemerintah intervensi kepada misalnya permainan egrang, permainan sluku batok misalnya di ini. Semua itu ada nilai olahraganya dan itu di masyarakat itu begitu lupa. Jadi ujungnya nanti bahkan ini untuk dalam waktu dekat misalnya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Johan Arifin mengungkapkan, permainan dan olahraga tradisional harus menjadi perhatian Pemda dengan menggelar event-event dan mensosialisasikan pelestariannya di masyarakat. Nantinya melalui rancangan Undang-Undang SKN akan melindungi permainan dan olahraga tradisional milik Indonesia agar tidak diklaim negara lain. Maka olahraga ini kita bisa majukan. Dengan adanya undang-undang ini di dalam undang otomatis ada anggaran untuk itu, maka seluruh olahraga tradisional akan bisa terprotek, terlindungi. Fitian dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI sepakat membuat perlindungan terhadap kedaulatan pangan negara dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja melalui kebijakan tarif dan safeguard. Hal ini juga jawaban atas keputusan World Trade Organization terkait kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Brazil yang menganggap 4 undang-undang di sektor pangan menghambat ekspor ke Indonesia. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Balik DPR RI Supratman Aktas mengatakan, kebijakan tarif maupun safeguard atau tindakan pengamanan oleh pemerintah negara pengimpor bertujuan memulihkan kerugian serius ataupun mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan barang impor sejenis. Sehingga nanti ke depan memang ketahanan dan kedaulatan pangan kita dalam rangka untuk mencapai kecukupan pangan kita itu bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri dengan impor, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan petani. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menilai pembahasan untuk memenuhi keputusan WTO terkait impor pangan harus tetap melindungi hak-hak petani dalam negeri sesuai amanat Undang-Undang Pangan. Penetapan tarif dan safeguard dinilai sesuai instrumen yang diperbolehkan dalam keputusan WTO. Siasati penggunaan mekanisme tarif tadi, itu yang kita lakukan. Karena apapun, petani kita ini kan masih konvensional dan sangat tradisional dan tidak mampu bersaing. Kalau kita lepas, maka kita akan tetap nggak mampu bersaing. Ayu dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai salah satu pemasok kebutuhan BBM nasional sebesar 30%, Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap meningkatkan produksinya. Apalagi unit ini mengolah jenis BBM dengan RON tinggi. Dalam kunjungan spesifik ke Jawa Tengah, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, kebutuhan minyak dan gas di dalam negeri akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu upaya bersama dari hulu hingga hilir untuk memenuhi salah satunya peningkatan produksi minyak mentah dari kilang-kilang minyak Pertamina. Peningkatan produksi minyak mentah dalam negeri juga berkaitan dengan mewujudkan ketahanan energi nasional, sehingga impor minyak oleh Indonesia bisa diminimalisasi. Karena demand dalam negeri dipastikan akan naik, apalagi pasca COVID ya. Kemarin saja ketika ekonomi tumbuh 5,2% kurang lebih, pertumbuhan di sektor minyak itu setahun kurang lebih 3,2%. Kalau bisa tumbuh 7% artinya kurang lebih 4% pertumbuhan konsumsi minyak kita. Untuk itu maka diperlukan upaya bersama. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mengapresiasi program Langit Biru yang digagas Pertamina
dengan pilot project di RU4 Cilacap, di mana Pertamina akan mengembangkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Untuk memberikan semacam privilege gitu ya, apa-apa aja yang saat ini dibutuhkan oleh Pertamina untuk bisa semakin meningkatkan produksi dari Mogas 92 ini melalui program Langit Biru. Pertamina bisa menjaga ekosistem secara sosial juga di Cilacap ini. Dari Jawa Tengah, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Indonesia harus jadi penggerak perdamaian dunia setelah jeda berikut. Menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan PBB beberapa waktu lalu, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong Indonesia lebih aktif menjadi penggerak perdamaian dunia, khususnya di ASEAN. Usai mengikuti fokus group discussion di Bali, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan partisipasi Indonesia di kawasan ASEAN dan Pasifik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, seperti kasus Rohingya, konflik Laut Cina Selatan, serta berbagai persoalan Palestina. Pemerintah didorong melakukan negosiasi dan menggelar dialog dengan negara-negara yang terlibat konflik, sehingga perdamaian antar bangsa bisa diwujudkan. Jadi saya kira itu bukan sekedar keinginan, tapi itu adalah kewajiban kita untuk berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Jadi saya kira itu harus. Nah, dimulailah di ASEAN. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Hasbi Ansori menyatakan, dengan karakteristik keberagaman penduduknya, Indonesia pantas menjadi pelopor dan fasilitator terciptanya perdamaian dunia. Dengan berbagai strategi menjaga stabilitas keamanan nasional kepada negara-negara yang sedang berkonflik, karena konflik antar negara akan membawa kemiskinan baru. Harus kita dukung pernyataan Presiden Jokowi itu, bahwa Indonesia sebagai motor penggerak perdamaian dunia itu harus kita dukung. Dan kita berharap Indonesia dengan bermacam-macam suku ini kelihatan kita ada kedamaian. Nah, kalau ini ada kedamaian, ini kita harus jadi pelopor perdamaian dunia. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI soroti realisasi anggaran Kementerian BUMN yang hingga bulan Agustus 2020 masih di bawah 50%. DPR RI meminta agar Kementerian BUMN segera mengakselerasi serapan anggaran dengan lebih baik. Di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota DPR RI Herman Hairon menyikapi serapan anggaran Kementerian BUMN yang belum optimal, padahal telah memasuki kinerja akhir tahun. Serapan anggaran Kementerian BUMN dapat segera dioptimalkan, harus dibarengi dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan anggaran yang kecil seperti itu semestinya ada akselerasi yang bisa dilakukan sehingga betul-betul anggaran ini terserap dan tentu nilai manfaatnya bagi rakyat gitu ya, bagi kegiatan hasilnya gitu. Herman Hairon juga menegaskan, selama ini perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN masih belum cukup menunjukkan kualitas performa dengan anggaran yang diperoleh. Kementerian BUMN segera memberikan pertanggungjawaban soal korelasi antara performa perusahaan BUMN dengan nilai anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena menyangkut penyertaan APBN atau menggunakan anggaran dari Kementerian BUMN. Apakah ada tidak korelasi anggaran Kementerian BUMN dengan performa dan kinerja dari BUMN. Ini juga penting, karena kalau tidak ada korelasinya terus buat apa? Nah, kalau kemudian ada korelasinya berapa besaran? Seperti apa sih kemudian adekuasi ya, relasi antara anggaran BUMN dengan performance dan kinerjanya BUMN. Sekarang kan BUMN rugi semua gitu. Nah, kalau BUMN rugi semua, buat apa ada kementerian? Mustaqim dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendukung kerjasama Indonesia dengan Swedia untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi di bidang pertahanan.
Komisi 1 DPR RI mendukung kerjasama Indonesia dengan Swedia untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi di bidang pertahanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari menyampaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kerjasama Bidang Pertahanan Indonesia-Swedia mendapatkan dukungan dari pakar untuk dibahas lebih lanjut hingga menjadi undang-undang. Beberapa kampus di Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Swedia dalam pengenalan teknologi dan penelitian. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pertahanan itu bisa alutsista, bisa juga mungkin manufacturing alutsista dan lain sebagainya. Saya kira tidak dibatasi oleh satu kerjasama saja, tapi ya kerjasama di bidang pertahanan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Imron Amin mengatakan Indonesia perlu menjalin komunikasi yang baik dengan banyak negara, salah satunya Swedia. Imron mengapresiasi masukan yang diperoleh dari para pakar terkait potensi kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Swedia. Namun, juga perlu mempelajari kesiapan pertahanan di Swedia. Sistem pertahanan kan terbuka, dan itu memang kita harus banyak mengambil segi positifnya dari negara Swedia. Kayak batas pantai itu kan hampir mirip tadi yang disampaikan, dan saya lihat datanya kan seperti itu. Kita ambil kalau memang itu sangat khusus untuk pertahanan negara kita, kalau memang itu sangat baik dan positif untuk negara kita, kenapa enggak? Helmi dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengevaluasi kinerja lembaga ini pada tahun 2019 silam. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas di level eselon 1. Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen Marbun dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 5 dengan Kementerian Desa dan PDTT beberapa waktu lalu di Gedung Nusantara. Joni menyebut apabila ada rencana restrukturisasi dalam lembaga ini, hal tersebut menjadi kewenangan eksekutif. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, ia menyatakan Komisi 5 dapat memberikan rekomendasi yang terkait dengan efisiensi kinerja. Tetapi dari unsur pengawasan ini pun kita bisa memberikan masukan untuk lebih efisiensi efektivitas dalam rangka mencapai program untuk optimal sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya, itu tadi supaya tidak tumpang tindih sehingga ini kan. Nah, kalau saya lihat daripada loadnya sebetulnya kalau kemarin dibilang dari 9 eselon 1 menjadi 8 ya udah bagus, bahkan mungkin ya 7 malah lebih bagus supaya lebih. Itu tapi kembali kepada eksekutifnya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Edi Santana Putra menilai Kementerian Desa dan PDTT memiliki terlalu banyak eselon 1, sehingga kinerja lembaga ini kurang terfokus. Padahal, anggaran kementerian ini cukup terbatas, yakni hanya sebesar 2,1 triliun rupiah. Ini terlalu banyak dirjennya Kementerian Desa ini. Dan saya kira cukup 4 dirjen barangkali. Mungkin bingung juga, menteri itu menentukan desa mana yang prioritas atau super prioritas. Sedangkan semua desa ini harusnya mendapat sentuhan gitu ya, sentuhan untuk mendapatkan dana sehingga perekonomian desa itu bisa lebih baik. Alda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Pimpinan DPR RI menyambut baik telah rampungnya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 berjalan dengan baik. Selain itu, pimpinan DPR RI juga menghimbau agar revisi PKPU dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan tidak hanya sebatas peraturan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR menyambut baik telah selesainya revisi PKPU yang dimaksudkan agar pilkada berjalan dengan lancar di tengah situasi pandemi. Menyambut baik bahwa kemudian sudah ada revisi PKPU dan kami tentunya berharap bahwa pilkada dapat berjalan dengan lancar. Namun
PKPU kalau cuman hanya tertulis itu tidak ada artinya dan harus dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya atau sebaik-baiknya ketika diimplementasikan di lapangan. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan DPR juga meminta kepada penyelenggara dan pengawas pilkada untuk memantau dan memonitor seluruh rangkaian dalam proses pilkada sesuai dengan hasil dari revisi PKPU tersebut. Oleh karena itu kami minta kepada pelaksana, penyelenggara maupun pengawas itu untuk kemudian memonitor dan melaksanakan PKPU tersebut dengan baik, dan kami akan memonitor sejauh mana implementasi di lapangan sesuai dengan peraturan tersebut. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Wadia Benabdelah. Poin penting pembicaraan kedua belah pihak fokus pada peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia di Fadlizon Library, Jakarta, Ketua Badan Kerjasama Luar Negeri DPR RI Fadlizon mengatakan kerjasama antara Indonesia dengan Maroko berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Ia menegaskan Indonesia harus memperketat hubungan diplomatik dengan Maroko, mengingat Maroko merupakan negara strategis yang dapat menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Afrika maupun Eropa. Jadi Maroko adalah negara yang sangat strategis sebenarnya karena hanya berbatasan dengan sebuah selat yang menghubungkan dengan Eropa, dengan Spanyol ya. Saya kira hubungan kita dengan Maroko ini harus kita perketat, mungkin itu juga sebagai pintu masuk ke Eropa dan juga ke Afrika. Dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 antara kedua negara, Fadlizon berharap kerjasama kedua negara semakin baik di masa depan. Dalam konteks penguatan peran antar parlemen, DPR RI telah membentuk grup kerjasama bilateral Indonesia-Maroko. Memasuki 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Maroko, dan tentu kita berharap, mereka juga berharap kerjasama kedua negara ini makin membaik. Kait dengan kerjasama antar parlemen, kita juga sudah mempunyai anggota grup kerjasama bilateral Indonesia-Maroko. Dari Indonesia, dari DPR ada 7 orang. Afi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Terkait wacana Polri mengeluarkan kebijakan besar tentang eksistensi Satuan Pengamanan alias Satpam. Di antaranya seragam Satpam yang selama ini putih biru atau biru-biru akan diubah menjadi coklat. Rencana ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengkhawatirkan perubahan warna seragam petugas Satpam yang mirip seragam polisi dapat berpotensi membuat petugas Satpam melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada masyarakat. Menurutnya, dengan seragam security yang seperti sekarang ini saja banyak yang bertindak arogan dan seenaknya. Bukan tidak mungkin, jika seragam disamakan seperti kepolisian akan berpotensi menimbulkan masalah. Memang butuh kajian secara mendalam, secara baik, oleh semua pimpinan-pimpinan yang ada di kepolisian, bahwa apa yang kita mau capai dengan mengganti itu, dirubah lagi seragamnya, beli lagi seragam di tengah-tengah pandemi, lagi sulit keuangan. Mungkin niatnya juga polisi bagus, ya kan, untuk menyamakan atau memiripkan baju polisi dengan security. Tapi situasinya hari ini perlu dipikir-pikir lagi, gitu kan. Supriyansa menambahkan tujuan penyeragaman ini sebetulnya baik, namun ia meminta wacana ini dikaji kembali. Supriyansa juga meminta polisi melakukan antisipasi jika ada petugas Satpam yang menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan dalam aturan terkait Pam Swakarsa. Harapan kita nih, security ini adalah bekerja untuk memberikan rasa aman dan nyaman di mana dia tempat bekerja. Kan gitu targetnya. Karena security adalah bagian daripada pengamanan di situ. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.